Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan saya Ibu Nila dan selamat datang di channel ini. Dan di channel ini saya akan berbagi seputar tentang pendidikan. Dan semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Menghadapi pandemi yang terjadi saat ini, banyaklah hal yang telah berubah dalam kehidupan kita, khususnya saat anak-anak sekolah diliburkan dan harus belajar di rumah. Sebagai orang tua, pasti kita banyak mengalami yang namanya kewalahan di rumah dalam mendidik anak kita. Nah, di sini saya hanya ingin sharing sedikit tentang tips belajar efektif di rumah yang mungkin saja dapat membantu untuk diterapkan kepada anak kita masing-masing. Nah, untuk tips yang pertama adalah sebagai orang tua, mari kita mengenali terlebih dahulu tipe belajar dari anak kita. Untuk tipe belajar tersebut, karena kita adalah orang tua yang sehari-hari bersama dengan anak kita pasti mengetahui bidang mana yang paling mereka sukai dan bagaimana cara penyampaian materi yang paling mereka gampang pahami. Secara teori, sebenarnya ada 3 tipe belajar anak. Ada tipe visual, ada tipe audio, dan tipe kinestetik. Namun sebenarnya dalam kenyataan sehari-hari, jarang anak hanya memiliki salah satu dari ketiga tipe tersebut. Mereka biasanya memiliki sebagian-sebagian, namun ada yang lebih menonjol ketika kita sebagai orang tua lebih memperhatikan mereka. Nah, untuk tipe yang pertama, tipe visual. Visual adalah penglihatan, yang mana anak yang bertipe belajar visual, mereka lebih senang membaca dan mereka memahami daripada orang lain yang menjelaskan kepada mereka. Atau dengan kata lain, si anak visual lebih senang belajar sendiri, membaca sendiri, dan memahaminya sendiri secara pribadi. Sedangkan yang kedua adalah audio. Untuk audio ini, si anak lebih senang mendengar. Dia tidak suka membaca, tapi lebih suka dijelasin secara langsung. Dan biasanya dalam belajar atau di sekolah, si anak audio akan lebih senang ketika gurunya menjelaskan dan lebih paham daripada ketika gurunya menuliskan di papan tulis dan menyuruh mereka untuk menuliskan kembali apa yang mereka pahami. Nah, untuk yang ketiga adalah kinestetik. Nah, untuk yang kinestetik biasanya di sekolah dikenal dengan anak yang bandal karena mereka tidak suka yang namanya suatu panduan atau secara tersusun. Mereka biasanya hanya mempelajari apa yang mereka ingin dapatkan, mereka pelajari secara pribadi. Yang saya pahami sih seperti itu ya, tapi kalau misalkan saya salah, ibu-ibu atau teman-teman semua boleh belajar yang lebih paham lagi dari sumber yang lebih terpercaya. Dan sekarang saya masuk ke dalam tips yang kedua. Untuk tips yang kedua adalah kenali yang membuat konsentrasi anak terganggu. Kira-kira di rumah kita, hal apa yang membuat konsentrasi anak tersebut terganggu? Kita sebagai orang tua harus mengenali hal tersebut. Nah, sebagian besar mungkin hal yang membuat anak terganggu untuk anak saat ini adalah gadget atau handphone. Namun, tidak seluruh anak memiliki kendala di handphone karena tidak dipungkiri banyak juga dari anak-anak kita atau orang tua mungkin yang ekonominya kurang, yang mungkin anak-anaknya juga belum memiliki handphone. Namun untuk yang memiliki handphone, untuk orang tua, alangkah baiknya kita sebagai orang tua mendisiplinkan anak dalam penggunaan handphone.
kita bisa memberikan kepada anak handphone, namun kita juga harus tetap mengontrol penggunaan handphone tersebut. Jangan sampai lebih banyak menggunakan handphone daripada belajar ya, mama-mama di rumah. Jadi kita harus mengenali apa kira-kira yang membuat anak tersebut terganggu belajar di rumah. Jikalau itu handphone, kita jauhkan handphone. Jikalau mungkin teman-temannya yang saat anak belajar di rumah, mungkin teman-temannya ada yang manggil, ayo main bola, ayo ini, kita juga sebagai orang tua harus menjauhkan hal-hal tersebut. Atau mungkin kakak-kakaknya atau adiknya yang suka mengganggu, itu juga harus kita antisipasi sebagai orang tua supaya anak-anak kita dapat belajar dengan efektif. Itu adalah tips yang kedua. Kenali hal-hal apa yang membuat konsentrasi anak kita terganggu dan jauhilah hal tersebut. Untuk tips yang ketiga adalah sebagai orang tua, kita harus menyisihkan waktu untuk anak kita dan mendampingi anak selama belajar. Kenapa perlu kita dampingi anak selama belajar? Karena saat anak kita lepaskan, dia mungkin gak paham akan pelajarannya, dia mau bertanya sama siapa. Mungkin anak tersebut pasti akan menutup bukunya lalu tidur deh bobok cantik. Nah, kalau kita mendampingi ketika mereka belajar dan mereka nggak paham, maka mereka bisa bertanya kepada kita sehingga anak lebih percaya diri juga karena dibantu dengan orang tuanya. Dan ketika dia mengumpulkan tugas sama gurunya, maka anak tersebut akan lebih percaya diri bahwa yang dikerjakannya tersebut adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud oleh gurunya karena didampingi oleh orang tuanya. Jadi buat mama-mama, mulai dari sekarang kita dampingin ya anak-anak kita untuk belajar di rumah supaya lebih efektif dalam belajarnya. Nah, untuk tips yang keempat, sebagai orang tua kita harus juga menjalin komunikasi yang baik dengan guru dari anak tersebut. Karena selama ini anak tersebut belajar di sekolah dan dididik oleh seorang guru. Nah, secara otomatis guru yang mendidik tersebut juga telah mengenal bagaimana cara belajar anak tersebut di sekolah. Nah, sebagai orang tua, kita juga tidak boleh gengsi untuk bertanya kepada guru, kira-kira selama ini bagaimana belajar anak itu di sekolah. Dan ketika kita mengalami kewalahan di rumah dalam mendidik anak, mungkin dalam segi pelajarannya atau mungkin dalam karakternya dia malas belajar, kita bisa sharing kepada guru sehingga gurunya juga bisa menegur anak tersebut atau gurunya juga bisa memberikan saran yang baik untuk orang tua demi peningkatan belajar anak-anak kita. Gitu ya mama-mama, jadi harus menjalin komunikasi yang baik dengan guru supaya kewalahan yang mama-mama hadapi juga boleh diberikan saran oleh gurunya. Dan untuk yang kelima adalah, ini adalah yang paling penting, kita harus mengajarkan kepada anak supaya jangan menunda-nunda yang namanya tugas. Kadang anak tersebut dikasih tugas sekarang karena belajarnya di rumah terlalu bebas, makan dulu, nonton TV dulu, main dulu. Nah, kita harus mendisiplinkan anak ketika guru memberikan tugas harus langsung diselesaikan hari itu juga. Karena ketika tidak diselesaikan, misalkan pelajaran pertama dikasih tugas matematika, pelajaran ketiga dikasih lagi tugas bahasa Indonesia, pelajaran keempat dikasih lagi tugas. Nah, kalau kita nggak langsung menyelesaikan tugas anak, maka akan menumpuk. Akibatnya anak menjadi kelelahan dan dia menjadi malas belajar. Jadi yang paling utama itu, begitu tugas dikasih langsung dikerjakan oleh anak. Dan kalau anak kewalahan, orang tua menanyakan kepada gurunya supaya orang tuanya juga paham dan orang tuanya tahu bagaimana cara mengajarkan anak. Jadi untuk mama-mama, disiplinkan ya anaknya di rumah supaya disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam mengerjakan, sehingga semuanya terasa lebih ringan. Dan karena tidak ditumpuk,
jadi semuanya lebih gampang dan cepat selesai. Nah, itu dia 5 tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya buat mama-mama semua di rumah atau teman-teman mungkin yang bisa menerapkan. Nah, saya mohon maaf jikalau mungkin dari video saya banyak hal yang tidak sesuai, atau mungkin banyak hal yang kepotong-kepotong atau grogi, atau kualitas videonya kurang bagus. Maklum, saya masih belajar ya teman-teman, jadi mohon dukungannya ya. Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing atau mau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya.